Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 2, baik kelas A1, A2, kelas B, kelas C, yang moga-moga mencermati dan menyimak perkuliahan saya ini. Pada perkuliahan terdahulu saya sudah menerangkan tentang seluruh alam semesta, hipotesisnya dari berbagai para ahli, sampai dengan planet-planet dan hal-hal yang terkait dengan keadaan atau cuaca yang ada di dalam bumi kita. Pada kali ini saya akan memberikan mata kuliah tentang ilmu alamiah dasar kaitannya dengan bumi kita. Bumi kita itu terdiri dari berbagai susunan lapisan, antara lain adalah menurut beberapa para ahli. Menurut Suess dan Wishart membagi lapisan bumi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan di luar, yaitu kerak bumi. Lapisan kedua adalah selubung bumi, itu adalah agak masuk ke dalam. Lapisan ketiga adalah lapisan kloksofera. Dan yang terakhir adalah di dalam, yaitu inti bumi, namanya barisfera, berupa bola jari sekitar 3.500 km yang terdiri dari besi dan nikel. Menurut Kuhn and Pittman, bumi berasal dari matahari, maka inti bumi berasal dari matahari. Oleh karena itu, menurut teori ini, kalau kita semakin masuk ke dalam bumi, maka hawanya akan semakin terasa panas. Di samping kekurangan oksigen, juga merasakan inti panas bumi. Menurut Wegener, permukaan bumi terdiri dari lempeng besar benua yang masing-masing benua bergerak menurut gesekan dan kecepatan gerak berkisar sekitar 1 cm sampai 13 cm setahun. Kamu perhatikan bahwa pergeseran-pergeseran bumi ataupun geseran-geseran tanah di dalam bumi kita itu ternyata mengalami sebuah pergerakan. Efeknya adalah terhadap bumi kita biasanya akan terjadi gempa bumi. Karena terjadi terus-menerus sehingga lempengan ini akan menyebabkan sebuah celah-celah bumi atau rongga-rongga, sehingga menimbulkan kekosongan ataupun ruangan hampa di dalam bumi, akhirnya menimbulkan gempa bumi. Yang berikutnya adalah atmosfer. Atmosfer atau atmosfera adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi sampai dengan 100 km di atas permukaan bumi. Atmosfera terdiri dari troposfer dan stratosfer. Troposfer kira-kira 10 km dari permukaan bumi, sedangkan stratosfer di atas stratosfer. Lapisan ozon, argon, helium, dan zat cair masih terdapat pada troposfer. Lapisan lagi yang di atasnya adalah hidrosfera. Hidrosfera itu adalah lapisan yang menyelimuti bumi dan itu dekat dengan bumi. Semua bentuk cair yang ada di muka bumi seperti samudra, lautan luas, dan perbandingannya antara 72% air, 28% adalah daratan. Gerakan laut disebabkan oleh angin yang bertiup, perbedaan kadar garam, perbedaan BJ air laut, perbedaan pasang surut air laut. Kalau begitu, kalau kita melihat ada gerakan laut ini disebabkan oleh angin yang bertiup. Selama ini pergerakan aliran air laut kita itu ada dorongan, ada air, ada angin, itu berhembus
menembus dari benua Asia kepada benua Australia. Kita ini di Indonesia terlewati oleh pergerakan air, pergerakan angin yang dari benua Asia dan sampai dengan benua Australia. Kemudian litosfera adalah semua jenis batuan yang terdapat di bumi. Apa saja batuannya? Contoh, batuan beku atau batu kali itu ada di lapisan paling atas, itu adalah batu kali. Batuan sedimen itu batu kapur. Batuan kapur ini terjadinya adalah karena penumpukan plankton laut yang mengeras sehingga membentuk sebuah gumpalan-gumpalan batu yang mengeras, dan batu kapur ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang ketiga, batuan metamor. Batuan metamor ini adalah batuan yang terjadi karena pengendapan dari tumbuh-tumbuhan, dari berbagai jenis tumbuhan. Hasilnya batuan metamor ini adalah contohnya batu bara dan marmer. Batu bara itu asalnya adalah dari tumpukan-tumpukan tumbuhan yang mengeras bertahun-tahun di dalam bumi sehingga menghasilkan batuan yang sangat keras, yaitu batu bara. Ini dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Untuk bahan bakar, terutama untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang sekarang Anda bisa nikmati sebagai pembangkit tenaga listrik tenaga uap. Keadaan di bumi selanjutnya adalah cuaca. Nah, ini keadaan cuaca seringkali tidak menentu. Contohnya kadang terang, kadang hujan, kadang ada angin lebat, kadang-kadang ada juga hujan yang turun sedikit-sedikit, tetapi juga ada hujan badai, hujan yang membawa angin yang sangat kencang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena keadaan kondisi bumi yang memang tidak rata. Apa saja yang menyebabkan? Yang pertama adalah penyinaran matahari, yang kedua adalah atmosfera, yang ketiga adalah lapisan permukaan bumi sendiri, dan yang keempat adalah permukaan alam. Ini yang menyebabkan cuaca di bumi itu tidak menentu, dan bisa berhawa dingin, juga bisa berhawa panas. Ini tergantung kepada kedekatan kita terhadap matahari. Kenapa kita sekarang sering melakukan hal-hal yang kadang-kadang orang itu tidak mengetahui bahwa kenapa kita sekarang berhawa panas? Karena ternyata penyinaran matahari terhadap bumi itu tidak ada lapisan yang mengendalikan atau yang menyaring, yaitu lapisan ozon. Lapisan ozon kita memang kalau diteliti itu sudah banyak yang rusak. Kenapa rusak? Karena ada berbagai hal. Yang pertama itu karena penguapan gas atau asap-asap kendaraan bermotor, kemudian parfum, kemudian juga karbon-karbon yang ada di dalam kulkas, itu pun menyumbang untuk kebocoran-kebocoran ozon. Kemudian Pak Taufik akan membahas tentang asal mula kehidupan di bumi. Yang pertama adalah manusia. Manusia akan saya tinjau dari pertama adalah teori terbentuknya manusia, yaitu teori yang sangat monumental, teori Darwin. Darwin membuat sebuah teori bahwa manusia itu berasal dari makhluk binatang yang disebut dengan kera. Pertimbangan teori ini didasarkan pada kesamaan fisik dan anatominya. Namun demikian, teori ini banyak sekali sanggahan ataupun kritik-kritik yang keberatan bahwa manusia itu berasal dari makhluk yang namanya kera. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita tinjau, kenapa kalau sekarang makhluk kera itu masih ada, padahal katanya sudah berevolusi menjadi manusia? Yang pertama karena makhluk kera
masih tetap ada, tetapi manusianya juga ada. Nah, ini yang menjadi keberatan. Seharusnya kalau manusia itu sudah ada, harusnya kera itu sudah hilang dari permukaan bumi. Tapi buktinya keranya masih banyak, manusianya juga masih banyak. Ini yang menjadi keberatan para ilmuwan. Di samping itu, kalau kita tinjau lagi tentang kebenaran yang berasal dari wahyu antara kitab Al-Quran dan kitab Injil, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berasal dari tanah, di mana sebelumnya adalah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di dalam surga Firdaus. Tapi karena sebuah pelanggaran ataupun kesalahannya Nabi Adam dan Siti Hawa, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini terusir dari surga Firdaus dan diturunkan ke bumi. Akhirnya beranak pinak di bumi ini, menurunkan apa yang disebut dengan manusia. Itu seperti itu. Selain manusia, di bumi juga ada beberapa makhluk yang menurut teori itu adalah, ada yang meneorikan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk mati, tetapi ada yang membuat teori bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Teori yang pertama adalah makhluk hidup berasal dari makhluk mati. Ini adalah sebuah percobaan dari 3 orang. Yang pertama adalah Oparin dari Rusia, Urey dari Amerika, Miller dari Amerika. Mereka meneliti seolah-olah yang jadi penelitian adalah kecebong seolah berasal dari lumpur, ketela itu berasal dari tanah, gandum itu seolah-olah berasal dari tikus. Nah, ini yang menyebabkan seolah makhluk hidup berasal dari makhluk mati. Tetapi percobaan ini ternyata juga banyak kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ini penemuan dari Francisco Redi. Dia meneliti tentang larva dari sebuah lalat. Ternyata ulat pada bangkai itu berasal dari telur lalat. Pembusukan kaldu berasal dari jasad renik. Ini penelitiannya Lazzaro Sapalanzani. Ya, ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi harus ada kehidupan sebelumnya atau makhluk yang mendahulinya. Omne ovum ex vivum. Kehidupan yang ada di bumi harus ada kehidupan sebelumnya. Makhluk yang lain adalah virus. Nah, ini dia. Virus yang sekarang sedang menjadi viral atau heboh adalah virus corona. Ini juga termasuk jenis virus. Sebenarnya virus itu apa? Kalau dikategorikan menurut penelitian bahwa virus itu adalah sejenis binatang. Ya. Virus itu bisa bereproduksi. Namun demikian, virus juga tidak dapat memperbanyak diri, namun tempat singgah virus tersebut dapat membuat duplikat virus tadi. Nah, ini dia. Yang sekarang kita takuti adalah virus corona ini. Virus memang penularannya ataupun berkembang biaknya harus mempunyai tempat untuk berpijak. Seperti manusia, penularan virus ini memang, contohnya corona ini, harus ada sentuhan ataupun saling bersentuhan dari orang yang menderita atau terkena virus ini. Kemudian orang itu juga terkena juga dari virus yang lain. Nah, itu dulunya ada perpindahan antara virus binatang ke virus ke binatang, tetapi sekarang dari binatang kepada manusia. Ada berbagai jenis virus yang kita ketahui. Yang pertama adalah virus yang menyerang kepada tumbuhan, contohnya virus yang menyerang tumbuhan timun, tumbuhan padi dan sebagainya. Tetapi ada juga virus yang berasal dari binatang, termasuk burung, sapi, kelelawar, dan sebagainya. Kemudian ada juga virus yang terdapat di dalam tubuh manusia dan itu menular juga kepada manusia. Apa itu?
cacar, influenza, batuk. Nah, ini juga termasuk juga merupakan virus yang ada di dalam manusia. Oleh karena itu, manusia berusaha membuat sebuah uh, solusi agar manusia ini tidak tertular oleh virus dengan cara vaksinasi. Waktu bayi, waktu umur kita balita, kita selalu diberi vaksin atau diberi imun agar kita tidak terjangkit dari berbagai virus, misalnya virus cacar, virus lepra, virus influenza dan sebagainya. Apalagi kalau yang mau naik haji pasti akan divaksin dengan virus anti influenza. Itu seperti itu. Berikutnya adalah bakteria. Bakteria adalah merupakan mikroba yang sangat beragam dalam bentuk dan perilakunya. Bakteria digolongkan kepada jenis tumbuhan karena berdinding tubuh yang tebal antara 0,5 sampai 20 mikron. Tidak memiliki inti sel, tetapi DNA dan RNA ada di dalam tubuhnya. Seperti manusia, mereka juga punya DNA dan juga punya RNA di dalam tubuhnya. Bakteri dapat dibiarkan, misalnya kalau kita membuat tape dengan cara apa? Dengan menebarkan ragi untuk memancing agar bakteria tumbuh di dalam ragi itu. Begitu juga kalau kita minum Yakult, sebenarnya itu juga bakteria yang dilemahkan. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan di dalam usus manusia sebagai penangkal seluruh penyakit yang ada di dalam perut dan di dalam lambung manusia. Makhluk berikutnya adalah protozoa. Hewan bersel satu, berperilaku seperti hewan, baik makan dan mobilitasnya. Bagian protozoa yang berupa sel disebut protoplasma. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah ini, makanya kalau ada protozoa itu berkembangnya dengan cara membelah diri. Biasanya ini hidup di air, namanya protozoa. Baik, itu yang saya jelaskan tentang bakteria, protozoa, dan virus, termasuk asal-usul manusia. Ada beberapa perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Perbedaan yang pertama adalah makhluk hidup itu bergerak. Makhluk mati itu diam atau tidak bergerak. Makhluk hidup mempunyai metabolisme. Makhluk mati tidak mempunyai metabolisme. Contohnya metabolisme ini adalah makan, mengolah makanan, membuat zat baru, mengeluarkan zat yang tak terpakai. Yang ketiga, makhluk hidup itu adalah survival. Kalau makhluk mati tidak. 4, peka terhadap rangsang. Kalau makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, makhluk mati itu tidak peka terhadap rangsang. Baik, saya kira itu perkuliahan menghabiskan materi dan ujian sisipan insya Allah akan saya ujikan sampai dengan perbedaan makhluk hidup dan makhluk mati ini. Semoga para mahasiswa bisa menyimak perkuliahan yang sangat singkat ini dan nanti ujiannya juga akan saya kirim melalui WA grup yang saudara himpun. Para mahasiswa nanti tinggal mengisi dan jawabannya hard copy-nya ada, kemudian soft copy-nya juga ada. Diusahakan tepat waktu mengerjakannya. Pengumuman untuk kapan kita ujian sisipan akan diumumkan dari fakultas. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.